Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Burung beo nemplok di atas meja. Annyeong haseo, saya Ine Adha. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin sahabat da'iyah calon penghuni surga. Sebagai warga Nahdliyin yang menjaga tradisi dan ibadah-ibadah yang telah turun-temurun sejak zaman para wali menyebarkan agama Islam ke Nusantara, kita tentunya telah mengalami tantangan dan pertentangan dari gerakan Wahabisasi yang akhir-akhir ini semakin marak. Gerakan ini ingin menghapus praktik-praktik ibadah yang telah diajarkan sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sejak zaman para sahabat, sejak zaman para tabi'in, tabi'at, dan hingga sampai sekarang ini. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah syarahan sederhana yang berjudul Tradisi dan Amaliyah NU. Pertama, yaitu tahlilan. Tahlilan berasal dari kata halala yuhallilu tahlilan, yang artinya adalah membaca la ilaha illallah. Istilah ini merujuk pada sebuah kalimat dan doa-doa tertentu yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran dengan harapan pahalanya dapat dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia. Imam Syafi'i mengatakan bahwa wa yustahabu ayyuqra'a indahu syai'um minal Qur'an wa in khatamul Qur'an indahu kana hasana. Bahwasannya disunahkan membaca ayat-ayat Al-Quran kepada mayit, dan jika sampai khatam maka itu lebih baik. Yang kedua ada ziarah kubur. Ziarah kubur adalah salah satu perbuatan yang mengalami perubahan. Karena pada zaman awal-awal Islam, Rasulullah melarang perbuatan ziarah kubur. Tapi kemudian ziarah kubur berubah dan diperbolehkan untuk dilakukan. Berkaitan dengan hal tersebut, Rasulullah bersabda di dalam salah satu hadisnya, "Kuntu nahayatukum min ziyaratil kubur fazuruha." Maka dapat disimpulkan bahwa ziarah kubur adalah salah satu ajaran agama Islam yang secara tegas dianjurkan oleh syariat. Yang ketiga ada Maulid Nabi. Secara garis besar, Maulid Nabi merupakan peringatan memperingati kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian menurut pendapat para ulama, Imam Asyuyuti mengatakan bahwa disunahkan untuk kita menampakkan rasa syukur terhadap kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata bukan hanya umat Nabi Muhammad saja yang memperingati kelahiran baginda Rasul, akan tetapi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun memperingatinya dengan berpuasa di hari Senin. Suatu ketika sahabat bertanya, "Kenapa engkau berpuasa ya Rasul?" Rasul menjawab, "Aku berpuasa karena pada hari inilah aku dilahirkan dan hari ini aku mendapatkan wahyu yang pertama kalinya." Dan yang keempat ada kunut. Sebagaimana kita ketahui bahwa kunut adalah tradisi kaum muslim terutama di tanah air. Namun sebenarnya kunut terbagi menjadi 3. Yang pertama kunut subuh. Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh dibaca berdasarkan hadis Anas bin Malik. Yang kedua kunut nazilah. Kunut nazilah adalah kunut yang dibaca ketika mendapatkan bahaya
wabah, penyakit, bencana, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada kunut witir. Kunut witir dibaca setiap terakhir rokaat sholat witir pada malam 16 sampai 30 Ramadan. Dan yang kelima, yang terakhir ada tawasul dan istighosah. Tawasul adalah sebuah jalan dari berbagai jalan tadarruk kepada Allah. Sedangkan wasilah adalah setiap sesuatu yang Allah jadikan sebagai sebab seseorang mendekatkan diri kepadanya. Dan istighosah adalah sesuatu meminta pertolongan kepada pemiliknya. Pada hakikatnya kita meminta pertolongan kepada Allah semata. Tawasul, ketika tawasul diperbolehkan, para ulama salaf tidak terjadi pertentangan. Akan tetapi tawasul itu sendiri meminta pertolongan kepada Allah dan meminta barokah kepada orang-orang yang terdekat dengan Allah, yakni para nabi, para wali maupun orang-orang soleh, dan juga mudah-mudahan mendapatkan amal soleh. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi nganggo kunut subuhe NU maulidan sholawat NU ziarah kubur amalane NU tahlilan hadiah NU tawasul amalane NU istighosah amalane NU. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. See you next time and see you bye-bye. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.